Oke? Jadi yang kita pelajari sekarang Al-Quran, yang kita pelajari sekarang, semua kitab-kitab yang terdahulu itu ada dalam Al-Quran. Berarti di dalam Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, tapi diringkas ini semua dua ini. Dua dihimpun dari beberapa suhuf ini, suhuf, ya. Akhirnya dihimpun jadi dua. At-Taurat wal Injil. Zabur diturunkan kepada Daud, jembatan untuk memasuki ilmu hikmah, tidak masuk dalam kelompok besar itu. Hanya dibagi dua, Taurat dan Injil. Pertanyaannya, yang mana Taurat dalam Al-Quran? Jangan sampai kita belajar Al-Quran hanya belajar ilmu Taurat. Apa itu ilmu Taurat? Berisi syariat Islam. Oke, kita baca surat 3, surat 28, surat 5 ayat 43. Surat 5 ayat 43. Dan bagi mereka akan mengangkatku menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling kepada itu, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Pada mereka ada Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kalau hukum Allah berarti hukum Islam. Agamanya Musa apa? Islam, jangan dirubah. Agamanya Musa Islam, berarti dia punya hukum Allah namanya hukum Islam, disebut dengan syariat Islam. Jadi kalau belajar di syariat Islam, belajar ilmunya Taurat, ilmunya Musa. Taurat diperuntukkan untuk seluruh manusia supaya mereka mendapat supaya berarti belum dapat. Jalankan itu hukum-hukum supaya dapat pelajaran, supaya belajar kasih jalan itu hukum tak supaya kita belajar. Tapi belum begitu dapat pelajaran supaya ya. Jadi hukum untuk seluruh, jadi ilmu hukum, ilmu syariat diajarkan kepada seluruh manusia. Ajarkan tanpa dia bertanya. Kalau dia melanggar kasih tahu. Kalau salah caranya berwudu kasih tahu. Tidak perlu dia bertanya. Ya. Kalau dia punya niat mencuri kasih tahu. Kalau dia punya niat mau bunuh orang kasih tahu. Larang. Tidak perlu bertanya, bagaimana, apa hukumnya kalau saya bunuh orang? Tahu saja dia bertanya. Bahaya ini orang ini. Itu namanya syariat. Hukum Islam diajarkan ke seluruh manusia. Tanpa pandang bulu. Ya, tanpa pandang bulu. Untuk semua manusia. Surat 7 ayat 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada laulau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan serulah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu mencuri orang-orang yang fasik. Ya, itu janji Allah. Berpegang teguhlah kamu kepada Taurat. Suruh manusia menjalankan hukum-hukum Allah, ya. Perjuangkanlah syariat Islam. Nanti aku akan perlihatkan banyak itu orang melanggar. Di hadapan kita nanti orang melanggar semua. Banyak pasti yang mau dicambul ini. Banyak yang mau dipotong tangannya. Ya, syukur kalau jadi pejabat tidak jadi korupsi, tidak jadi ada backing. Yang hukum kita tunjuk. Yang melanggar kita, yang bikin aturan kita sendiri, yang melanggar kita.
Yang menghukum kita tunjuk, tidak jadi. Begitu. Kita tunjuk yang bikin hukum, kita tunjuk yang melanggar, kita tunjuk yang bikin apa ini? Kita yang menghukum diri kita sendiri. Lucu itu hari jadi. Pelanggaran seperti apa ini? Jadi ini namanya ujiannya. Supaya apa itu tadi? Supaya kamu mendapat pelajaran. Jadi, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu diterapkan kepada diri sendiri, itu benar. Ya, karena Allah itu perlihatkan ujian, memperlihatkan ujiannya. Selalu kita melihat orang lain melanggar. Padahal ini yang masalah, bukan dia. Jadi selama tangan kita seperti ini, kita tidak akan pernah mendapatkan pelajaran dari hukum itu. Tapi begitu dikembalikan ke diri kita, kalau Allah katakan jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau orang lain mencuri, urusannya mungkin dia belum tahu. Dia belum tahu hukum Allah. Jangan teriak-teriak potong tangannya, jangan, dia tidak mengerti itu kan. Jadi kalau ada semacam fenomena memperjuangkan syariat Islam, itu berarti kita memperjuangkan hukum Musa, kembali kepada Nabi Musa. Memperjuangkan Taurat, cuma kita tidak paham. Jadi orang berjuang seperti itu karena tidak paham. Kemarin saya sudah katakan, samina wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Dia pikir taat, padahal tidak dengar. Dia pikir taat, padahal tidak dengar, tidak mengerti apa yang diperintahkan. Kemudian datang Injil, surat 5 ayat 46. Itu Taurat selesai. Injil. Dan kami teruskan jejak-jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Datang Isa membenarkan Taurat. Apa kata Isa? Taurat itu benar. Taurat itu tetap dijalankan. Kasih jalan itu Taurat itu benar. Isa datang dengan membawa Injil yang di dalamnya sebagai pelajaran bagi orang yang berarti Injil khusus bagi orang yang bertakwa. Alif, kenapa prosesnya? Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Taurat untuk semua manusia, Injil untuk orang yang bertakwa, orang yang artinya tidak mudah untuk mendapatkan Injil kecuali dengan bertakwa. Jalankan dulu Taurat supaya terjadi perjalanan. Nanti sudah bergerak naik, baru ada Injil. Injil itu apa? Kitab apa dia? Surat 43 ayat 63.